Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Bukan Saran Keuangan. Kali ini kita bakal ngobrolin topik yang lagi panas-panasnya di dunia sepak bola Indonesia. Sepanas apa? Ya, sepanas-panasnya. Hehehe. Siapa lagi kalau bukan sang Ketua Umum PSSI, Erick Thohir? Judul kita hari ini agak provokatif nih, Erick Thohir. Dari pahlawan jadi pecundang. Kalau mau diperhalus dengan bahasa Jawa, from hero to zero. Kita akan bedah perjalanannya yang penuh drama di PSSI. Jadi, pastikan kalian nonton sampai habis ya. Oke, kita mulai dari awal dulu. Erick Thohir, siapa sih yang nggak kenal? Pengusaha sukses, mantan bos klub raksasa Inter Milan, sampai jadi Menteri BUMN. Profilnya mentereng banget kan? Waktu beliau terpilih jadi Ketua Umum PSSI, ekspektasi kita semua langsung melambung tinggi. Wah, akhirnya ada sosok berkaliber internasional yang siap mereformasi sepak bola kita yang, jujur aja, sudah lama stagnan. Harapannya beliau ini bakal jadi the hero yang membawa timnas Garuda terbang tinggi. Kita semua optimis, era baru sepak bola Indonesia telah tiba. Duetnya dengan pelatih STY membawa timnas Indonesia ke level yang berbeda. Hal yang dulu mustahil dicapai, menjadi sangat mungkin untuk didapat. 2 tahun lalu coba tanya kapan Indonesia akan masuk Piala Dunia. Pasti jawabannya masih lama. Kalau tidak dijawab kapan-kapan lah. Namun awal tahun 2025 semua itu jadi mungkin. Indonesia adalah satu-satunya negara yang mewakili ASEAN di putaran 4 kualifikasi Piala Dunia. Bahasa gaulnya, ASEAN digendong Indonesia. Dari yang mimpi aja tidak berani, menjadi mimpi yang mungkin diwujudkan. Kita ada di peringkat 3, hanya selisih 1 poin dengan peringkat 2 untuk lolos langsung ke Piala Dunia. Dan jadwal pertandingan selanjutnya menguntungkan kita. Tes mimpi kita akan jadi kenyataan. Tapi, seperti kata pepatah, realitas seringkali tak seindah ekspektasi. Bagai petir di siang bolong duar. Itu si geledek bukan petir. Hahaha, entah dapat mangsit dari mana. Erick Thohir mengganti STW dengan bintang laut Patrick. Memang Patrick ini saat menjadi pemain adalah salah satu striker terbaik dunia. Mungkin buat anak zaman sekarang sulit membayangkan sehebat apa Patrick saat jadi pemain. Kalau Erling Haaland tahu kan, bisa dibilang sehebat itulah Patrick. Namun itu kan waktu jadi pemain. Sedangkan waktu jadi pelatih, Patrick bukan siapa-siapa. Tidak ada prestasi Patrick saat jadi pelatih. Sekali lagi tidak ada. Mudahnya jarak Stein dan Patrick waktu jadi pemain, kan jauh. Sejauh itu pula jarak mereka waktu mereka berdua jadi pelatih. Namun berbanding terbaliknya. Dan alasan Erick terhadap pemecatan STY tidak jelas. Terlalu mengada-ada. Bahkan sampai saat ini pun tidak ada kejelasan mengapa STY dipecat. Demikian pula alasan pemilihan Patrick. Masa alasannya karena Patrick mau datang saat Natal? Halo. Ini memilih pelatih timnas loh. Jadi alasan pemecatan dan pemilihan pelatih sama absurdnya. Disinilah kekacauan dimulai. Ya iyalah, masa pemecatan gak jelas, pemilihan pelatih gak jelas. Mau hasilnya jelas ya gak mungkin. Hasilnya pasti gak jelas juga. Pertandingan-pertandingan selanjutnya membuat Indonesia tidak bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Dan harus melewati kualifikasi putaran kelima. Itu membuat kepercayaan rakyat Indonesia terhadap Erick Thohir yang semula sangat tinggi menjadi mulai runtuh. Dan Erick menanggapinya dengan berkata, kalau kalian sudah tidak percaya dengan proyek ini, saya akan mundur. Saat itu, sebagian besar rakyat Indonesia masih terpesona dengan pesona Erick Thohir yang mampu membuat prestasi timnas Indonesia sejauh saat itu. Dan rakyat Indonesia memilih untuk diam bersabar menunggu hasil. Akhirnya waktu membuktikan bahwa Indonesia gagal menembus putaran 5 kualifikasi Piala Dunia. Yang artinya Indonesia tidak akan bermain di Piala Dunia 2026. Yang artinya pula mimpi yang dibangun SBY dihancurkan oleh sang bintang laut. Saat itu emosi rakyat Indonesia memuncak, tidak saja kepada si bintang laut, tetapi juga pada Erick Thohir. Jika sebelumnya rakyat Indonesia memilih mundur dan bersabar, ketika Erick Thohir mengancam untuk mundur. Kali ini rakyat Indonesia lah yang meminta Erick untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai ketua PSSI, sebagai wujud pertanggungjawaban. Yang lucu, kalau dulu Erick Thohir mengancam untuk mundur. Sekarang Erick Thohir malah nggak mau mundur. Bahkan diduga mengerahkan booster untuk membalikkan opini rakyat Indonesia. Namun rakyat Indonesia tidak semudah itu untuk dibohongin, dan gelombang sudah begitu besar untuk dihadang. #Erick out. Makin lama makin banyak, dan bertahan berhari-hari bahkan berminggu-minggu di sosial media. Dan Erick berkata kalau mau saya mundur nanti di pemilihan ketua PSSI di tahun 2027, nggak ada yang salah dengan statement Erick itu. Namun bukankah dulu dia sendiri juga yang mengatakan, jika rakyat sudah nggak percaya sama dia akan mundur, memang jabatan itu selalu memabukkan. Untuk posisi ketua PSSI membuat tingkat pengenalan menjadi tinggi di rakyat Indonesia. Namun, apa gunanya tingkat pengenalan yang tinggi jika nilainya negatif? Tidak dapat dipungkiri banyak jasa Erick Thohir terhadap timnas Indonesia. Namun tidak dapat dipungkiri